Baik, Dokter. Dok, mungkin di luar pemahaman yang sebenarnya salah kaprah di mata orang tua, Dok. Mungkin apakah ada sejumlah hal yang sebenarnya memang ini baik adanya jika diterapkan bagi para ibu muda, Dok, dari himbauan dari orang tua ataupun mertua, Dok? Ya, saya mau memulai dari nomor satu dulu ya. Nomor satu Hmm. nih. Nomor satu yang sudah saya catat adalah, nah ini, kalau seandainya Anda bakal jadi calon apa namanya nenek ya, calon kakek. Hmm. Jadi hal yang paling bisa kita lakukan untuk bisa membantu adalah nomor satu, kita pahami dulu. Ini rencana misalnya tinggal serumah ya. Kalau nggak Hmm. serumah biasanya nggak terlalu heboh. Ini rencana anak Anda yang perempuan atau menantu Anda yang perempuan ini, nanti rencana melahirkannya bagaimana. Nah, ada yang ingin melahirkan di rumah sakit, melahirkan di bidan, dan sebagainya. Oke, sebagai yang lebih senior, kita bisa bantu apa? Barangkali Anda bisa mencari-cari yang sekarang kita lagi sedang menggiatkan yang disebut dengan ASI eksklusif dan menyusu sampai usia 2 tahun atau lebih. Jadi barangkali Anda bisa ikut membantu dengan memperhatikan apakah rumah sakit ini menyediakan fasilitas inisiasi menyusu dini. Barangkali mantu Anda atau anak perempuan Anda itu kelewat, ya terlupa. Tahu-tahu setelah bayinya lahir, loh, kok di kamar bayi malah dikasih sufor. Nah, ini dia. Jadi sebagai seorang calon nenek, kita barangkali bisa lebih teliti dalam hal seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang lebih penting lagi adalah untuk bisa anak atau menantu perempuan Anda ini pandai menyusui, Anda harus bisa memahami bahwa tolong diingat ibu-ibu, bayi baru lahir itu lambungnya cuma segede kelereng. Jadi ya ini para nenek nih barangkali kalau belum tahu. Jangan berpikir bahwa air susunya itu harus deras, mancur gitu ya. Nggak Hmm. mungkin. Justru yang harus diperhatikan adalah ketika ibu baru melahirkan, ibu menghasilkan cairan kuning bernama kolostrum. Itu adalah zat senyawa yang sangat berharga bagi seorang bayi. Ya, karena itu tinggi dengan antibodi dan tinggi dengan lemak dan itu adalah makanan pertamanya bayi. Namanya Hmm. kolostrum, bukan kolostrum sapi, tapi kolostrum dari ibu yang bersangkutan. Jadi Anda harus mengupayakan calon cucu Anda ini mendapatkan fasilitas inisiasi menyusu dini. Dan jangan kaget 3 hari pertama air susu ibu itu memang belum deras. Ya, karena apa? Karena disebut dengan pembentukan air susu menjadi deras itu setelah 72 jam. Itu sebabnya kenapa kita menggunakan sistem yang namanya skin to skin. Sedapat mungkin bayi ini harus mendapatkan apa namanya Sentuhan. pelukan ibunya. Hmm. Ya, jadi jangan berpikir bahwa bayi itu jangan dikit-dikit digendong nanti bau tangan. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi kita juga sebagai calon nenek tidak boleh intervensi terlalu jauh. Ya, Hmm. justru bayi semakin sering digendong, semakin dekat dengan ibunya, bayi ini akan tumbuh menjadi anak yang tenang, ibu-ibu. Ya, anak yang tenang dan disusui. Jadi semakin sering bayinya menyusu, ASI akan diproduksi makin banyak. Itu penting ya. Nah, jangan berpikir bahwa nanti kalau misalnya anaknya sudah mulai lebih besar ya, lalu kemudian neneknya ada yang mengatakan wis ganti sufor aja, apalagi anak laki. Nanti mbok-mbokan gitu ya kan? Ada yang ngomong begitu ya, terlalu Hmm. lengket sama ibunya. Nenek, kalau anak terlalu lengket sama ibunya terus emang kenapa? Nggak apa-apa juga kan? Anda nggak usah khawatir bahwa cucu Anda tidak sayang sama Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.